Novi Bule dan Tifa gagal menfitnah Pak Joko Widodo, tidak mempan, kini akhirnya menfitnah Ibu Iriana Joko Widodo sebagai orang yang doyan terong. Dan inilah video daripada Novi Bule dan kabar berita mengenai Dokter Tifa yang menfitnah Ibu Iriana. Setelah pernyataan Ibu Koni Bakri yang mengatakan Ibu Iriana jangan tenang-tenang aja, tiba-tiba jagat media sosial ini ramai dengan narasi Ibu Lurah doyan terong, Ibu Lurah bagi-bagi apem. Emang apa korelasinya ya? Buat gua nggak ada yang salah dong kalau Ibu Lurah doyan terong. Ya kan terong itu makanan, sejenis makanan yang memang cukup nikmat dan banyak khasiatnya. Oh mungkin sebelumnya Ibu Lurah belum pernah tuh makan terong yang enak. Nah, dari hasil kulinernya Ibu Lurah mungkin akhirnya menemukan terong yang enak. Akhirnya dia doyan tuh makan terong. Terus mungkin makannya kalap ya, atau gimana gitu, saking menikmati si terongnya itu. Dilihatlah sama netizen. Terus jadi rame nih, Ibu Lurah doyan terong. Mungkin itu kali ya. Terus Ibu Lurah bagi-bagi apem. Buat gue juga itu nggak ada masalah. Ya mungkin yang pertama Ibu Lurah ini memang memiliki jiwa sosial, akhirnya dia suka bagi-bagi apem. Atau mungkin bisa juga ibaratnya nih mungkin ya, Ibu Lurah ini bikin apem tapi dia nggak tahu nih apem dia enak apa enggak, kurang percaya diri lah ya. Akhirnya dia bagi-bagi tuh apemnya biar orang-orang mencicipi, kira-kira enak apa enggak apemnya. Ya mungkin itu. Aduh, itu sih nggak penting banget buat gue. Urusan Bu Lurah doyan terong ke, Bu Lurah bagi-bagi apem ke, anaknya bagi-bagi susu ke, anaknya ketinggalan sempaknya, nggak penting banget itu sebenarnya buat dibahas. Tapi ya dimaklum aja sih ya, kan kalau keluarga Bu Lurah dan Pak Lurah ini memang selalu jadi sorotan netizen. Yang paling penting buat gue itu gimana caranya Pak Lurah dipanggil sama KPK dan aparat penegak hukum terkait adanya laporan dari OCCRP. Itu yang penting. Kira-kira berani gak tuh KPK sama aparat penegak hukum memeriksa si Pak Lurah dan keluarganya, terutama si Pak Lurahnya ya, karena kan masuk di OCCRP. Itu aja sih buat gue yang penting. Jika sampai ternyata KPK, aparat penegak hukum nggak berani memanggil Pak Lurah, memeriksa Pak Lurah, ya sudahlah. Artinya kita rakyat Indonesia bisa berjuang melalui PBB. Ya kita mencari keadilan lewat PBB aja. Udah ya, nggak usah ngebahas Ibu Lurah doyan terong, Ibu Lurah bagi-bagi apem, anak sulungnya bagi-bagi susu, anak bungsunya ketinggalan sempak. Nggak penting. Oke? Yuk cus. Ya sungguh kurang ajar sekali, tidak punya etika. Ya, Novi Bule yang tadinya adalah merupakan pendukung Joko Widodo, namun demikian karena dia adalah pendukung Ganjar dan kalah, akhirnya melampiaskan kekalahannya itu dengan mencaci maki Pak Joko Widodo dan keluarganya termasuk Ibu Iriana. Ya, tunggu saja, karma akan menghampiri Anda bila Anda tidak mau menghentikan segala fitnah dan sumpah serapahnya kepada keluarga Pak Joko Widodo. Selain Novi Bule, inilah berita mengenai Dokter Tifa yang juga menjadikan trending topik di Twitter terkait cuitannya mengenai Ibu Lurah yang suka terong. Cuitan Dokter Tifa di X atau Twitter, terong Bu Lurah jadi trending topik. Belum usai pemberitaan OCCRP, media sosial X atau Twitter kembali diramaikan dengan isu yang mengarah ke keluarga Pak Jokowi setelah akun bernama Dokter Tifa mengunggah cuitan yang memancing berbagai reaksi netizen. Dalam cuitannya, Dokter Tifa mempertanyakan isu yang disebutnya sebagai terong Bu Lurah yang ia klaim belum sepenuhnya dipahami. Netizen pun tak ketinggalan memberikan beragam reaksi atas isu yang semakin berkembang dan mengarahkan cuitan Dokter Tifa tersebut terhadap pernyataan Koni yang memberi peringatan pada Ibu Iriana Jokowi. Ibu Iriana, by the way jangan tenang-tenang dulu Buk, babak ibu belum keluar, ujar Koni Bakri dalam YouTube Abraham Samad yang tayang Senin 31 Desember lalu.
Narasi mengenai Dokter Tifa yang mencuitkan tentang Ibu Lurah Sukaterong akhirnya diamini oleh warga bahwa ya memang seperti itulah Dokter Tifa yang selalu nyinyir kepada Pak Joko Widodo, Gibran dan keluarganya kini menyerang Ibu Iriana. Warga memaklumi sakit hatinya Dokter Tifa itu. Katanya lagi rame guys, masalah Bu Lurah dan terong muda. Begitu saya sih lihat artikel yang membahas tentang hal itu, siapa sebenarnya yang membuat narasi tersebut dan apa hubungannya gitu dengan Bu Lurah dan terong muda. Ternyata yang menarasikan hal tersebut adalah dokter itu. Ya itu mah dokter itu mah ya memang narasinya memang kayak gitu semua gitu loh. Kalau kita lihat cuitannya ngomonginnya cuman Jokowi dan keluarganya Jokowi. Ini kayak fans berat aja gitu, cuman nggak berani bilang. Itu aja. Ya fans beratnya, fans berat siapa? Fans berat Jokowi dan keluarganya. Isi cuitannya cuma ngomongin keluarga Jokowi. Coba ngomongin Presiden Prabowo pakai yang terhormat. Gak ada ngomongin Jokowi pakai yang terhormat. Gak ada. Coba cek aja. Itu membuktikan bahwasanya dia adalah fansnya, cuman gak berani bilang. Kalau misalkan dia objektif dalam melihat politik yang ada, dinamika politik yang ada di negara kita, bahas semuanya dong. Tapi kan nyatanya nggak bisa, dia nggak bisa objektif, dia cuman bisa subjektif doang dalam melihat politik. Dan narasinya selalu membawa-bawa nama Jokowi. Makanya dia itu banyak viewsnya karena ngomongin Jokowi. Coba ngomongin presiden sebelum Jokowi, mungkin viewsnya sedikit. Sebelumnya, kolega atau teman sejawat yang sependapat dengan Dokter Tifa adalah Koni Bakri yang mengatakan bahwa Ibu Iriana jangan tenang-tenang saja. Ini adalah merupakan ancaman yang merupakan akan ada fitnahan-fitnahan seperti itu. Begitu sangat kejam sekali kepada orang-orang yang begitu tega menfitnah Ibu Iriana Sukaterong. Ini sungguh lucu sekali. Mereka gagal ingin menjatuhkan Pak Joko Widodo, kini mereka menfitnah Ibu Iriana. Dan inilah pernyataan Koni Bakri. Jangan salah, of course Andi juga punya kartu truf yang tadi saya bilang. Mungkin dia punya kasus kartu truf Ibu Iriana, Ibu Iriana by the way, jangan tenang-tenang Bu, babak Ibu belum keluar. Oke? Nah, ada Ibu Iriana. Jadi salah kalau Mas Hasto ketemu mana? Ke Felicia untuk urusan pribadi. Aduh, nggak kelas kita lah ngurusin kelas pribadi orang, hak pribadi orang mau ngapain aja. Apa kasus Sambo itu terbuka di publik? Kan enggak juga. Ya. Sebagai lawyer dia pasti tahu yang semuanya terjadi. Oke. Ini yang mau saya tanya, dengan semua data dokumen apa itu, ya kan? Jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan di Rusia, ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka, ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau buka-bukaan apa acur-acuran? Itulah tadi fitnah-fitnahan katanya yang belum dibuka masih banyak lagi dari Andi Wijayanto yang merupakan orang-orang yang sebetulnya banyak diangkat oleh Pak Joko Widodo dijadikan Gubernur Lemhanas, namun demikian adalah balasan yang sangat menyakitkan kepada orang yang telah berjasa kepada mereka. Ya, termasuk Hasto Kristianto katanya punya video-video tentang korupsi Pak Joko Widodo. Sebelumnya ada yang sakit hati dengan Ibu Iriana, yakni yang bernama Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Rudiatmo, begitu ya. Dia mengatakan, saya tambah sakit hati ya, uang Bu Iriana kok ngomong begitu. Ya, kita dengarkan daripada ya suara-suara orang yang sakit hati. Lah saya agak sakit hati karena Bu Iriana menyampaikan bahwa kecewa dengan Pak Jokowi dinas sebagai petugas partai. Kalau saya menilainya biasa dengan Bu Iriana. Kok Mbak Mega itu kan bukan siapa-siapa. Wong mertuanya meninggal aja nggak ngelayat kok. Itu loh. Jadi apa yang disampaikan di media dengan apa yang terjadi di dalam rumah tangga sendiri nggak sama. Mertuanya Pak Bu Iriana, ibunya Pak Jokowi meninggal dunianya nggak layak kok, sampai panggilan terakhir Februari nggak hadir kok.
Nah itu hal menurut saya, ya ngapain sakit hati om Mbak Mega di plat itu ya wajar bagi saya. Om mertuanya sendiri aja tidak dihargai, dihormati. Yang membesarkan Pak Jokowi Dodo yang bisa menjadi presiden. Kalau Pak Jokowi Dodo tidak jadi presiden kan juga tidak jadi ibu negara. Jadi artinya selama ini PDIP sendiri membaca sikap kenapa Pak Jokowi demikian karena ada miskomunikasi di dalam. Ya, yang sebetulnya persoalannya bukan itu. Yang pertama minta perpanjangan, minta 3 periode. Mbak Mega itu orang ataupun ketua. Itulah tadi tuduhan daripada Efek Rudiatmo yang mengatakan bahwa gagal meminta jabatan 3 periode, katanya begitu. Namun demikian Pak Jokowi telah membantahnya, dan Puan demikian juga telah membantahnya, dan juga Ibu Megawati.